Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, segala pujian yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah merupakan buah dari ilmu yang membawa manfaat. Sedangkan segala celaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah merupakan buah atau hasil dari kebodohan. Ini ucapan yang luar biasa dari Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Segala pujian yang ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah, itu pada hakikatnya adalah hasil buah dari ilmu yang membawa manfaat. Sebagaimana setiap celaan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah adalah hasil atau balasan atas kebodohan seseorang. Maka Rasul kita memulai dengan ilmu yang membawa manfaat. Karena ilmu adalah landasan dari kehidupan seorang hamba apabila dia menginginkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba untuk kemudian mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, tauhid, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Adapun terhadap dosa-dosa yang kalian perbuat, mohon ampunlah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan fa'lam, ketahuilah. Dan seseorang tidak akan mungkin bisa mengetahui sesuatu kecuali lewat proses belajar. Innama ilm bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan lewat proses pembelajaran. Kaum muslimin, ulama-ulama mereka, tidak ada di antara mereka yang mengenal ilmu yang bisa diperoleh lewat proses lain pembelajaran. Rasul mengatakan innama ilm bita'allum. Sesungguhnya ilmu diperoleh dengan proses pembelajaran. Innama itu huruf hasr yang merupakan pembatasan. Artinya ilmu itu hanya bisa diperoleh lewat proses pembelajaran. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika membawakan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik, Imam Bukhari mengatakan, fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ilmu adalah imam dan amal adalah makmumnya. Lihat bagaimana kemudian syariat Islam, Nabi kita menuntut kita untuk menjadi seorang muslim yang pembelajar. Lalu kalau kemudian ada muslim, maaf ya, yang gak demen belajar, harus dia perbaiki keadaan diri dia. Coba, bukankah wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Iqra? Seorang muslim harus menjadi muslim yang pembelajar. Tidak ada yang namanya berhenti di dalam proses pembelajaran. Yang kata Imam Ahmad, ila lahdi, sampai mati, masuk ke liang lahat. Ditanya oleh anaknya, wahai bapak, sampai kapan kita belajar? Sibuk megang pena, menulis, sampai kapan? Sampai masuk lubang lahat. Muslim harus menjadi muslim yang pembelajar. Ya. Ini merupakan sebuah otokritik terhadap diri kita kaum muslimin.
kita menjadi kemudian ditinggalkan oleh kaum-kaum yang lain, banyak sebabnya, di antaranya kita lalai dari mempelajari ilmu yang membawa manfaat.